Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi ini adalah turunan suatu fungsi diturunkan beberapa kali sehingga menghasilkan hasil dari turunan tersebut adalah 0. Ya, kalau 0 diturunkan kan 0 lagi kan. Kemudian 0 itu diturunkan 0 lagi. Jadi turunan yang paling tinggi adalah turunan yang menghasilkan 0. Itu turunan yang tingkat tinggi. Di sini notasinya di sini F aksen ya bacanya nih. Jadi ini turunan pertama, turunan kedua sampai turunan ke N. Ini contohnya ya. Carilah turunan tingkat tinggi dari Fx 2x pangkat 3 dikurang Fx kuadrat ditambah 7x dikurang 8. Ya, kita cari turunan pertama dulu. Jadi turunan F aksennya, turunan pertama nih. Jadi 6x kuadrat dikurang 4 kali 2 8x ditambah nih 7. 8 diturunkan 0, nggak usah jadi ditulis ya. Jadi turunan keduanya nih 6 kali 2 12, nih tinggal 1 lagi kan, x dikurang nih 8, ini diturunkan 0. Kemudian turunan yang ketiganya nih 2x 12x diturunkan jadi 12, nih 0. Ini turunan yang keempatnya ya, keempat turunan keempatnya turunan dari 12 0. Jadi inilah turunan tingkat tinggi. Jadi ini turunan tingkat tinggi. Turunan keempat adalah turunan tingkat tinggi. Nah, jadi turunan yang menghasilkan 0 ini adalah turunan tingkat tinggi. Nah, ya itu contohnya yang pertama. Yang kedua, nih ya. Kedua, jika Y sama dengan sin 2x, carilah turunan ketiga Y terhadap X. Jadi ini kita turunkan ini. Ya. Turunan dy per dx. Masih ingat turunan sin ax? Jadi ini sinnya efeknya ini diturunkan, turunan dari 2x berapa? 2 ya. 2 turunan dari sin cos ini tetap 2x. Itu turunan yang pertama. Turunan yang kedua Y terhadap dx. Jadi 2-nya tetap, turunan dari ini 2 ya. Nih cos turunannya min sin 2x. Minnya di ke depan nih, 2 kali 2 4, jadi min 4 sin 2x. Kemudian turunan yang ketiganya, turunan Y terhadap X 4 ya. Min 4 nya tetap, min 4 nih 2x, turunan dari 2x 2 turunan dari sin cos 2x. Jadi min 4 kali 2 min 8 cos 2x. Nah, itulah turunan yang ketiga. Jadi turunan yang ketiga itu diturunkan sebanyak 3 kali. Pendiferensialan implisit.
Jadi bentuk umum dari persamaan implisit ditulis ya fx, y sama dengan 0. Maka di dalam suatu fungsi itu ada variabel x dan y-nya sama dengan 0. Itu merupakan persamaan implisit. Jika fungsi bentuk implisitnya ini ditentukan turunan y terhadap x, maka ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mencari turunan tersebut, yaitu yang pertama, mengubah fungsi implisit tersebut menjadi bentuk eksplisit, yaitu y sama dengan fx. Lalu fungsi tersebut diturunkan terhadap variabel x, diperoleh dy per dx. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang keduanya, melakukan diferensial langsung, yaitu mendiferensialkan variabel x dan variabel y secara bergantian. Kemudian dihubungkan keduanya sehingga diperoleh dy per dx. Nah, ini contohnya ya, tentukan dy per dx dari fungsi 2xe ditambah x kuadrat ditambah 1. Ini kan fungsinya ada variabel x sama variabel y. Jadi kita selesaikan dulu dengan menggunakan cara 1. Cara 1 ini kan fungsi implisit ini. Kita akan mengubahnya ke fungsi eksplisit, yaitu y sama dengan fx. Ya. Ini kan fungsi implisit, kita jadikan ke fungsi eksplisit. Di sini 2xy kita pindahkan x-nya sebelah kanan. Jadi ini min x kuadrat, satunya jadi min 1. Jadi y-nya sama dengan min x kuadrat dikurang 1. Jadi 2x-nya pindah ke bawah kan. Ini 2x. Nah, ini yang eksplisit kan, y sama dengan fx. Yang sebelah kanan khusus fungsi fx. Kemudian ini kita turunkan. Jadi dy per dx, turunan y terhadap x. Ini turunannya, ini kan bentuk pembagian. Ya, jadi diturunkan dulu bagian atasnya. Ini bagian penyebutnya di min 2x kali dengan 2x dikurang bagian turunkan 2x-nya berapa? 2 ya. 2 dikali dengan min x kuadrat dikurang 1 dibagi dengan min 4x kuadrat dikurang min 2 dikali min x kuadrat plus ya, ditambah 2x kuadrat ditambah 2 dibagi dengan ini 4x kuadrat. Dah, kita selesaikan ini. Min 4x kuadrat ditambah 2x, jadi min 2x kuadrat ditambah 2 dibagi 4x kuadrat. Nah, kita sederhanakan ya. Ini bisa kita tulis min 2x kuadrat dibagi 4x kuadrat ditambah 2 per 4x kuadrat. Ini min 2 dibagi min 4, min 2 dibagi 4, min setengah ya. Ini kan habis ini setengah ditambah 2 dibagi 4 nih setengah ya, x kuadrat. Kalau bisa kita tulis yang positifnya kita taruh di depan juga bisa ya, 1 per 2x kuadrat dikurang setengah. Nah, ini yang cara yang pertamanya ini ya.
cara yang pertama tuh bentuknya implisit, kita rubah ke eksplisit ya. Y sama dengan fx. Ya, kita akan mencari dengan cara kedua ya, pendiferensialan secara langsung. Jadi di sini satu-satu dari variabel ini kita turunkan terhadap x semua ya. Jadi ini dulu kita selesaikan. Ini kan turunan dalam bentuk perkalian. Jadi ini kita turunkan dulu ya. Ini 2x kita turunkan menjadi 2 dikali dengan y ditambah ini kita turunkan karena ini variabel y ya, bukan variabel x, maka kita tulis di sini dy per dx ya. Ini turunan y terhadap x, kemudian kita kali dengan 2x ditambah ini turunan terhadap x 2x, ini turunan konstanta diturunkan 0, ini sama dengan 0. Nah, kita pindahkan sebelah kanan ini ya. Jadi ini bisa kita tulis ya, 2x dy per dx sama dengan ini min 2x dikurang 2y. Jadi dy per dx sama dengan min 2x dikurang 2y dibagi 2x. Ini semuanya ada angka 2 nya ya, jadi ini bisa kita selesaikan dulu nih. Ini saya tulis kayak gini ya, min 2x dibagi 2x ini dikurang 2y dibagi dengan 2x. Ini hasilnya kan 1, min 1 kan, min 1 dikurang ini y per x. Nah, kita substitusikan nilai y tadi kan sini ya, kita lihat nilai y tadi kan ini ya. Ini kita tulislah ini persamaan pertama ya. Ya, jadi substitusikan persamaan pertama ya, y-nya sama dengan y-nya sama dengan tadi min x kuadrat dikurang 1 dibagi dengan 2x kan. Nah, kita masukkan nilai y-nya dengan ini ya. Jadi ini dy per dx sama dengan ya min 1 dikurang y-nya ini tadi kan min x kuadrat dikurang 1 ya dibagi dengan x ya, dibagi dengan x-nya di sini kan, ini y, ini nilai x kuadrat dikurang 1 dibagi x, ini dia dibagi dengan x. Kemudian ini kalau kita pindahkan ini ya, ini kan bisa kita tulis ke ini ya, mi dikurang ini min ya, dikurang min x kuadrat dikurang 1 dibagi dengan 2x kuadrat. Minnya kita kalikan ke dalam, ini bisa ya, min 1 nih atau kita ini kan bisa kita bikin kayak gini ya, min x kuadrat ditambah 1 dibagi dengan 2x kuadrat ya. Ini min kali min kan bisa jadi plus, jadi 1
sama dengan min 1 ditambah X kuadrat ditambah 1 dibagi 2 X kuadrat. Nah, ini kita selesaikan ini. Jadinya ini min 1-nya ditambah nih, kalau kita pisah ini kan bisa ini X kuadrat dibagi dengan 2 X kuadrat ditambah dengan kok beda sih, ditambah dengan 1/2 X kuadrat. Panjang ya caranya. Jadi ini min 1 ini berapa ditambah nih setengah ya, ini apa ini setengah kan nih, ditambah 1/2 X kuadrat. Min 1 ditambah setengah berapa? Min setengah ditambah 1/2 X kuadrat. Kalau positif ditaruh depan ya, boleh ya. 1/2 X kuadrat dikurang setengah. Nah, ini hasilnya. Kita lihat yang tadi sama nggak hasilnya. Jadi 1/2 X kuadrat dikurang setengah. Lihat yang tadi hasilnya. Ini ya, 1/2 X kuadrat dikurang setengah, sama ya. Jadi itu terserah nanti mau pakai cara 1 atau cara 2, hasilnya sama. Ya, ini contoh yang keempat ya. Ini diferensial implisit ya, X kuadrat ditambah 5Y pangkat 3 sama dengan X ditambah 9 ya. Kita selesaikan ini X kuadratnya, kita selesai diturunkan jadi 2X ditambah ini 5Y pangkat 3 ya. Ini penurunannya sama ya, jadi 5 dikali 3 15, Y 3 ini pangkatnya dikurang 1, jadi 3 dikurang 1 2. Ini kan turunannya terhadap X ya, sedangkan ini variabelnya Y, maka kita tulis di sini dy/dx ya, karena nih turunannya turunan Y-nya ini karena ini variabelnya Y ya, maka turunannya sama, tapi di sini kita tulis dy/dx sama dengan turunan dari X 1 nih 0. Nah, kita pindah ruaskan 2X ini. Jadi di sini 15Y kuadrat dy/dx sama dengan 1 dikurang 1, ini 1 ya, 1 dikurang 2X ya. Kemudian dy/dx di sini ya, dy/dx sama dengan 1/2X dibagi 15Y kuadrat. Ya, ini ya turunannya. Di sini masih mengandung Y kuadrat. Nah, ini turunan dari X kuadrat ditambah 5Y pangkat 3 sama dengan X ditambah 9. Ini hasilnya. Ini dengan cara langsung.
Ya, untuk lebih pahamnya kita lihat contoh yang berikutnya di sini ya. 4x kuadrat ditambah 9y kuadrat sama dengan 36. Jadi ini kita turunkan aja secara langsung ini ya, lebih gampang secara langsung. Di sini 4 ini x kuadrat diturunkan jadi 8x ditambah ini diturunkan 9 kali diturunkan 9y kuadrat diturunkan menjadi 8y ini dy per dx ya. Jadi turunan dari y ini selalu kita bikin dy per dx. Turunan dari 36 sama dengan 0. Jadi ini kemudian 8x ini kita pindahkan sebelah kanan ya. Jadi di sini 8y dy per dx sama dengan nih min 8x. Jadi di sini dy per dx. Jadi min 8x per 18y. Kita ini bisa disederhanakan berapa ini, sama-sama dibagi 2 ya. Jadi sama-sama ini dibagi 2 dapatnya min 4 18 dibagi 2 9 x y ya. Jadi min 4x per 9y. Tuh hasilnya ya. Nah, materi berikutnya diferensial. Ini andaikan y sama dengan fx terdiferensialkan di x, dan andaikan bahwa dx diferensialkan dari variabel bebas x, menyatakan pertambahan sembarang dari x diferensial yang bersesuaian dengan dy dari variabel tak bebas y, didefinisikan dy sama dengan f aksen x dx. Ya, kita langsung aja ke contohnya. Di sini carilah dy jika y-nya sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x ditambah 1. Jadi di sini ya y sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x ditambah 1. Di sini turunannya dy per dx sama dengan turunan dari x pangkat 3 3x kuadrat dikurang turunan dari 3x 3. Nih 0 ya. Jadi dy nya sama dengan ya. Jadi 3x kuadrat dikurang 3 ya, dx nya nih kali silang kan. Nih jadinya dx di sini. Jadi dy sama dengan 3x kuadrat dikurang 3 dx. Contohnya carilah dy jika y sama dengan akar x kuadrat ditambah 3y. Jadi penyelesaiannya di sini kan y sama dengan akar x kuadrat ditambah 3x. Kan bisa kita bikin ya, akar itu kan pangkat setengah. Jadi x kuadrat ditambah 3x pangkat setengah. Jadi kita pakai aturan rantai di sini. Misal U sama dengan x kuadrat ditambah 3x. Jadi turunan du per dx sama dengan nih 2x ditambah 3. Ya, kemudian y sama dengan ya, y nya kan u setengah ya, u pangkat setengah. Turunan dy terhadap du ini setengah. Jadi u setengah dikurang 1 min setengah. Min setengah. Kalau pangkat min itu kan separ. Jadi 1/2 akar u.
Ya. Nah, kita masuk di sini dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. dy per du ini kan 1 per 2 akar u dikali du per dx nih 2x ditambah 3, jadi 2x ditambah 3, u nya kita ganti 1 per 2 u tadi kan ini ya x kuadrat ditambah 3x ini akar x kuadrat ditambah 3x kali 2x ditambah 3. Ini 2x ditambah 3 per 2 akar x kuadrat ditambah 3x. Ya, ini kan dy per dx tadi ya, dy per dx. Kemudian dy nya sama dengan ini 2x ditambah 3 per 2 akar x kuadrat ditambah 3x dx. Nah, inilah dia ya. Nah, sekian dulu materi untuk pertemuan ini. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.